Namanya kali ini saya akan membahas tentang Daud melawan Goliat yang bisa dibaca di 1 Samuel 17. Waktu itu bangsa Israel dan bangsa Filistin sedang bertempur. Dan ada satu hal yang bikin bangsa Israel takut. Kenapa? Karena ada sebuah raksasa bernama Goliat. Ya. Sebenarnya dia orang tapi tingginya 6 meter. 6,66 meter atau 666 cm. Ya. Gitu. Angka setan. 666 angka setan ya. Dan hal itu membuat takut bangsa Israel. Habis itu Daud, dia ini selalu menggembalakan domba, ya. Habis itu, asal kalian tahu, saudara-saudara Daud pergi ke pertempuran itu juga. Tapi mereka juga takut ke lawan Goliat 1 lawan 1. Dan Daud ini adalah yang paling bungsu, ya. Habis itu Daud pulang. Jadi intinya Daud tiap hari nganter makanan. Habis itu Daud pulang untuk ngembalakan domba. Ya, gitu. Habis itu orang Filistin, si Goliat maju mendekat untuk tampil depan 40 hari lamanya. Jadi si Goliat cuma berdiri depan orang Israel dan bikin takut doang. Habis itu Isai bilang ke Daud, ambillah makanan buat kakak-kakakmu nih, makanan. Habis itu Daud bangun pagi-pagi, dia meninggalkan pekerjaan sebagai gembala dan dia pergi ke tempat pertempuran. Orang Israel dan Goliat mengatur, jadi hadap-hadapan. Daud nurunin barang, habis itu Daud pergi ke sana dan lihat kakak-kakaknya apakah masih aman, dan masih aman, dan dia bertemu dengan mereka. Habis itu sedang ia berbicara, terus Goliat maju, tuk tuk tuk, kaget. Semua orang Israel malah lari, orang Israel, karena takut. Itu badan segede gaban loh, 6,66 meter, itu pikir musuh yang gampang gitu. Ketika semua orang Israel lihat, terus orang Israel bilang, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Dia hanya maju untuk menakutkan orang Israel saja. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Dan raja akan memberikan kita suatu istri itu, dan pajak keluarganya akan dibebaskan. Terus Daud bilang di sekitarnya, apa yang akan dilakukan pada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Menghinakan semua dari saya. Siapa orang ini yang berani menghina barisan Allah yang hidup? Maksudnya, siapa yang berani melawan Israel yang merupakan pangeran Allah yang hidup? Ya. Terus Eliab marah pada Daud, lah kamu kok datang, terus kambing domba siapa yang jaga gitu? Apa tujuannya untuk melihat pertempuran ini? Ya kakaknya marah karena lah beraninya datang, padahal kan mestinya kamu jaga domba. Karena padahal dia nggak tahu kalau dia disuruh ayahnya untuk ngeliat kakak-kakaknya juga. Terus Daud bilang, apa yang telah aku perbuat? Hanya bertanya saja. Habis itu Daud pulang balik, tapi orang-orang dengar apa yang Daud bilang dan dia bilang ke Saul. Habis itu Saul manggil Daud. Terus Daud bilang, jangan tawar hati karena orang itu, aku akan ngalahin dia. Saul bilang, lah lu bisa ngelawan dia, orang yang segede gaban itu? Terus dia bilang, lah lu kan masih muda, gak mungkin jadi prajurit. Lihat, si Goliat aja dari kecil udah jadi prajurit. Terus si Daud bilang, hambamu ini memang biasa menggembalakan kambing domba. Ya. Jadi saya mengembalakan domba, tetapi bila singa dan beruang datang, saya akan melawan mereka. Mungkin domba yang diterkam akan aku lepaskan dan aku akan melawan singa dan beruang. Ya. Sama seperti singa dan beruang, aku akan melawan orang Filistin yang jahat ini, yakni Goliat. Ya. Daud bilang, Tuhan pasti akan melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, maka Tuhan akan melepaskan kita dari Goliat. Daud memiliki iman sehingga dia mampu untuk mengalahkan Goliat. Ya.
Dan Saul bilang, ya udah pakai baju armor gitulah istilahnya. Dikasih baju zirah, tapi Daud merasa, ya aku nggak nyaman pakai baju ini. Akhirnya baju zirahnya dilepasin, dan Daud mengambil tongkat, dia pergi ke sungai, dan dia mengambil 5 batu licin yang menandakan luka Yesus ya di seluruh tubuhnya, tangan, kaki, lambung, kepala, ya. Dan badan-badannya juga luka. Terus si Goliat datang untuk menghampiri Daud dan bawa perisai yang gede banget. Ya. Habis itu si Goliat lihat Daud. Wah? Kan si Daud cuma bawa tongkat sama bawa 5 batu sama bawa ketapel. Terus Goliat bilang, "Ini aku kayak hewan bernama anjing. Ya, ini aku kayak anjing yang harus dipentung. Kamu nantang saya ya? Hadapi saya. Ya, hadapi saya." Pokoknya Daud diejek. "Maka saya akan membuat kamu mati dan kamu akan dimakan burung-burung." Terus Daud bilang, "Engkau mendatangi aku dengan tombak ataupun leming ataupun pedang ataupun perisai ataupun apapun yang engkau punya, tapi aku akan datang melawanmu dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Ya, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dan hari ini juga engkau akan mati dipenggal dan tubuhmu akan dimakan oleh burung. Dan binatang liar juga akan memakan kamu." Habis itu dia bilang, "Biar semua tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa dan sanggup melakukan segala perkara." Habis itu Daud lawan Goliat 1 lawan 1. Dan Daud mengambil sebuah batu. Habis itu kasih ketapel. Habis itu jering dilempar. Kena dahinya. Istilahnya headshot. Tuk. Si Goliatnya tumbang. Bluk. Jatuh. Dan Goliat mati. Habis itu Daud, habis itu si Goliat dipenggal. Blek. Ya. Dan akhirnya Daud bisa mengalahkan Goliat walaupun hanya batu. Dan si Daud ngambil pedangnya Goliat yang gede itu. Padahal pedangnya gede loh. Bisa pegang langsung culek. Palanya si Goliat langsung terpisah alias kepenggal. Ya. Dan orang Filistin melihat, waduh nih Goliat mati nih, mendingan kita kabur. Habis itu orang Israel dan Yehuda sangat bersukacita, dan orang Israel mengejar orang Filistin sampai orang Filistin tewas. Habis itu orang Israel pulang dari perang hebat melawan orang Filistin, dan Daud mengambil kepala Goliat yang dipancung dan dibawa ke Yerusalem. Tapi senjata-senjata orang itu ditaruh dalam kemahnya. Saul melihat Daud dan dia bilang, "Anak siapakah orang muda itu?" "Abner, anaknya Abner." Terus Abner bilang, "Raja, aku tidak tahu." Terus raja bilang, "Tanyakan anak orang muda itu." Habis itu Daud kembali mengalahkan orang Filistin itu. Abner bilang, membawa pada Saul, dan kepala orang Filistin itu dia pegang gede banget. Terus Saul bilang, "Engkau anak siapa?" Daud bilang, "Aku anak Isai, orang Bethlehem." Ya, sekian firman Tuhan. Kali ini kita belajar bahwa walaupun kita dicemooh, dihina, tapi kita yakin bahwa Tuhan sanggup menolong kapanpun dan dimanapun. Dengan Yesus, bersama Yesus kita bisa mengalahkan segalanya. Dan yang akan kita rayakan nanti Natal, kelahiran Yesus yang akan menyelamatkan kita dari dosa nantinya. Sekian firman kali ini. Minggu depan saya akan membahas masih Daud. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.